BPSPD, Ibu Umi, Bapak Ibu guru SDN Cipinang 03 yang saya sayangi dan banggakan. Kalau di Let's Go di sini Cipinang gitu ya. Atau 03. Cinoga. Oke. Bapak coba. Cinoga is the best. Behavior, smart, and trendy. Yes. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Baik, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Juniarto Adi Putra. Saya guru di SMA Lab School Jakarta Bapak Ibu ya. Di kegiatan guru penggerak angkatan 8 ini, saya sih mendaftarnya sebagai TGP Bapak Ibu, sebagai guru penggerak, tapi ternyata ketutup, kehapus, malah munculnya jadi guru praktek. Saya juga kurang tahu, kurang paham kenapa bisa bertukar seperti itu, karena saya daftarnya adalah guru penggerak sampai kalaupun saya lolos, mungkin saya temannya Bumi kayaknya ya. Tapi memang nasib ya jadi guru penggerak. Jadi pada siang hari ini saya mendampingi Bumi. Jadi tugasnya guru penggerak adalah mendampingi CGP jadi GP, hilang C-nya. Ngilangin C-nya tuh lama ya Bumi ya. Jadi 6 bulan ya. Mungkin sampai Desember itu ngilangin C doang itu lama dan tugasnya sangat banyak. Tapi saya lihat teman-teman di CGP itu pada semangat, santai, dan tidak terlalu banyak jadi pikiran itu, nggak jadi beban. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang berniat itu bisa mendaftar gitu di CGP di angkatan berikutnya atau mendaftar sebagai PP di angkatan berikutnya. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya menjadi moderator Bapak Ibu ya. Jadi saya moderator untuk Bu Umi. Mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi kelancaran di kegiatan pada siang hari ini dan diberi kesuksesan. Kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di berdoa selesai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kegiatan pertama adalah penjelasan kegiatan pada siang hari ini. Saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi pada siang hari ini kegiatannya namanya diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu tugas dari CGP, membawa atau mengadakan suatu diskusi tentang visi sekolah gitu. Yang mana sebagai pembicaranya di sini adalah Ibu Umi. Mari kita mulai kegiatan di siang hari ini dengan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Tuhino. Kami persilakan. Terima kasih Pak Yuniarto yang telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yuniarto Adi Putra selaku PP kebetulan dari guru SMA Lab School, dan yang saya hormati pula Bu Haja Umi Habibah SPD selaku CGP. Teman-teman Dewan Guru semuanya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi berbagai kenikmatan di antara nikmat sehat panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yuniarto bahwa salah satu kegiatan CGP adalah akan membahas tentang visi dan misi sekolah. Nah, visi dan misi sekolah ini adalah salah satu tujuan sekolah kita. Mari kita sama-sama dengarkan nanti apa yang dipaparkan oleh Bu Haja Umi. Kalau memang
visi misi kita masih sesuai, kita lanjutkan. Kalau memang ada beberapa poin yang harus kita revisi, kita revisi. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kepada Bu Haja Umi dipersilakan nanti menyampaikan paparan tentang visi misi sekolah khususnya SDN Cipinang 03. Dan terima kasih kepada Bapak Yuni yang sudah berkenan hadir mendampingi Bu Umi khususnya dan kita semuanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang berkenan hadir, kita sama-sama duduk bareng untuk diskusi pada siang hari ini. Mungkin itu untuk awal pembukaan, Bapak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya dan arahannya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai ya pemaparan dari Ibu Umi ya. Baik, sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa visi dan misi sekolah SDN Cipinang 03 ini kalau mau diubah gitu ya Pak, misalkan mau diubah atau mau diperbaiki gitu, sebenarnya untuk di ranah di kegiatan kali ini juga agak bukan ranah kita gitu Bu ya. Jadi ini hanya kita simulasi lah. Jadi Bapak Ibu, misalkan Ibu Bapak menjadi kepala sekolah di tempat yang mana di mana ya, jadi pimpinan di sekolah baru misalkan. Di sekolah baru Bapak Ibu jadi pimpinan. Itu belum ada visi misi di sekolah tersebut. Terus bagaimana nih kita menyusunnya? Nah, kurang lebih nanti akan dibawakan oleh Bu Umi. Gitu. Ya, jadi kurang lebih kita hari ini adalah simulasi dan saling mengingatkan ke diri kita sendiri bahwa visi SDN Cipinang 03 ini loh gitu ya. Jadi apakah sudah kita laksanakan gitu atau ada yang belum maksimal gitu, kita saling mengingatkan diri kita masing-masing. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Juniarto Adi Putra ya Pak. Bapak Juniarto Adi Putra Saputra Pak Putra. Mohon maaf Pak, ada kesalahan pengetikan itu, typo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini Bapak berkenan untuk hadir dalam memenuhi tugas pendampingan individu yang kedua pada program pendidikan guru penggerak yang saya sedang jalani. Bapak hadir, sehat, alhamdulillah sesuai jadwal. Begitu juga dengan Bapak Kepala Sekolah, terima kasih yang tidak pernah absen dari PI1, PI2. Biasanya super sibuk, tapi kali ini ya, alhamdulillah bisa mendampingi saya. Jadi kan saya nervousnya berkurang sedikit. Begitu juga dengan teman-teman saya, alhamdulillah ini spesial banget. Udah siang hari, harusnya Bapak Ibu istirahat, santai-santai. Saya jadi menyita waktunya belajar bersama membahas visi sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya pun di sini belajar. Saya di sini bukan lebih tahu, tapi justru saya tidak tahu ya Pak. Makanya saya butuh bimbingan Pak Jun, Bapak Kepala Sekolah, dan teman-teman nanti masukannya. Saya pasti masih banyak kekurangannya, makanya nanti butuh masukan. Kita bersama-sama berkolaborasi di sini, kita menentukan visi sekolah kita. Karena yang sudah kita lakukan itu banyak sekali ya Bapak Ibu, cuma kadang belum masuk ke dalam visi sekolah kita. Untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan sebuah puisi karya Bung Karno. Judulnya Aku Melihat Indonesia.
Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lantas. Coba Bilis ini Bilis. Yang puisi Soekarno. Bel itu ya. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Begitu cintanya Bapak Soekarno dengan Indonesia, jadi apapun yang dilihat Indonesia. Begitu juga dengan kita ya Bapak Ibu. Begitu cintanya kita terhadap anak-anak kita, apa yang ada buat anak. Dapat nasi bungkus buat anak, dapat bakso sebungkus buat apapun. Begitupun pemikiran kita, yang terbaik untuk anak. Baik anak di rumah, anak kandung kita maupun anak didik kita. Semua yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi itu hanya perumpamaan saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Kita mulai ya Pak. Sebelum kita mulai, ini tim saya nih Pak. Ini keluarga saya yang kedua. Saya bangga pada mereka. Maju bersama di Cinoga gitu. Kita kuat bersama di Cinoga ya, walaupun sendiri kita nggak ada apa-apanya, tapi bersama kita bisa, insya Allah ya Bapak Ibu. Next Bu Yulis. Nah ini saya dan teman-teman juga dengan anak-anak kita upacara Pak, dan mereka ini yang depan-depan yang petugas dan berprestasi. Ya next Bu Yulis. Sebelum kita mulai, saya ice breaking dulu boleh Pak? Ya untuk biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, kita ice breaking dulu. Apa? Kita berdiri dulu yuk. Nanti ngikutin saya ya, saya kasih contoh dulu. Enggak.
Begini Pak, nggak kemudian ya, maaf ya kemudian. Ya, dimaafin. Ini ya Bapak Ibu lihatin dulu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi ke kanan dulu. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Enter ya. Biar pada yang kompak bunyi. Ayo, ke depan dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nih, ke sini. Wis. Banget. Saya standing. Ayo, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Kanan, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Makin lama makin cepet. Ya, jadi speednya dinaikkan sampai kewalahan. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Cepet banget yuk. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Terima kasih Bapak Ibu. Kawan berupa satu. Masuk apa saya? Mengajar kelas 2 jadi begitu. Senengnya buka tutup. Kita mulai ya Wiris. Yang pertama ini ya. Ya. Tujuan kita diskusi kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Kita semua dapat menilai apakah kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada anak melalui diskusi. Kemudian peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian. Apakah sesuai dengan visi kita nih, sudah sesuai dengan cita-cita murid kita. Kemudian menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Next please. Nah, tujuannya, jadi kita akan membahas visi, tapi kita juga harus tahu dulu nih visi itu apa gitu ya. Visi aja Willis. Nah, visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Bahkan ada yang mengatakan visi itu doa kita untuk anak-anak kita tuh, kita mau anak kita mau jadi apa mau beriman dan bertakwa, pokoknya kita maunya apa ya itulah menjadi tujuan kita, itu yang menjadi visi kita. Next please. Nah, tujuan diskusi, melalui diskusi ini kita akan menilai apakah visi itu sesuai dengan cita-cita kita. Silakan Bu Rositi. Nah, kriteria visi di sekolah. 1, dapat dijadikan cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan dengan sekolah pada masa yang akan datang. Yang kedua, mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan atau stakeholder.
Kemudian yang ketiga, dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah dan berbagai pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi instansi di atasnya, serta visi pendidikan nasional. Jadi, visi sekolah kita kalau memang benar-benar mau kita bicarakan bersama, kita harus mengundang komite sekolah Bapak Ibu. Jadi ini kan kita hanya tugas saya aja ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat harus diputuskan dalam rapat bersama Dewan Pendidik yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah selaku perwakilan dari orang tua murid. Berikutnya yang kelima harus disosialisasikan kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan. Yang keenam harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga di masa yang akan datang. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat sama-sama Bapak Ibu, apakah visi kita sudah sesuai atau belum. Nah, untuk menganalisis itu, yuk mari sama-sama kita isi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan di meja Bapak Ibu udah ada kalimat rumpang ini. Tapi nanti Bapak Ibu ngisinya di sini aja ya, di sticky note. Papa nih. Nah, nanti untuk kalimat pertama diisinya di sini. Nanti ditempel di kertas yang itu. Terima kasih Majun. Kan Bapak Ibu kalau mau enak jadi CGP aja, bantuin. Bapak Ibu nanti soal-soal itu nanti diisinya di sini satu warna ini untuk soal nomor 1. Nanti nomor yang lainnya ada warna lain. Terima kasih Majun. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid kita yang bagaimana. Jadi kita tuh berharap atau ngimpi itu murid kita ke depannya maunya gimana ya muridnya. Murid yang apa gitu ya. Tapi yang sesuai dengan yang kira-kira kita bisa mewujudkannya. Ya, kita bahas nomor 1 saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah, boleh ditempel di kotak pertama. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang sudah selesai. Untuk pertama, mungkin Bapak Ibu kebutuhan dokumentasi Bapak Ibu nempelin sendiri-sendiri dulu. Nanti soal berikutnya saya ngambil. Itu ya Pak. Ya, silakan. Maaf ya Bapak Ibu jalan-jalan bentar. Baik. Mana Bu? Iya di situ. Sini ya. Iya. Kalau dari bidang agama maunya gimana? Maaf Ibu, handphone saya mati. Iya nggak apa-apa. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih Bu Mega. Oke, terima kasih. Nih, sekarang saya akan coba bacakan. Ternyata Bapak Ibu mau seperti apa nih muridnya? Murid yang baik, murid yang berbudi pekerti, tangguh dalam hidup, dan berkarakter. Wah, hebat. Berikutnya, murid yang cerdas, tanggung jawab, kreatif. Amin.
Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Memimpikan murid-murid yang unggul, berkarakter. Memimpikan murid-murid yang tumbuh bahagia, cerdas, soleh dan soleha. Biasanya guru agama pakai soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh, berkarakteristik, berilmu, yang belajar untuk menuntut, cerdas, bijaksana, bermoral, serta menjadi pemimpin. Amin. Hebat, memiliki moral, berkepribadian baik, cerdas, mandiri, murid-murid yang solidaritas, soleh dan solehah. Amin. Beramal mulia, berakhlak mulia, sopan santun, menyenangi murid yang menyenangi hobinya dan melakukannya. murid yang menyenangi hobinya, kemudian dia melakukan hobinya dengan baik, ya, berprestasi. Amin. Nah, jadi kalau saya simpulkan di sini, Bapak Ibu, ya, kalau coba saya rangkum, ternyata Bapak Ibu menginginkan murid-murid yang cerdas, mandiri, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Itu terlihat dari soleh dan solehanya, ya. Makanya saya ini berakhlak mulia, kemudian tanggung jawab, anak yang baik, unggul, berkarakter. Jadi seperti itu. Kita tulis atau gimana Bu Yulis? Ditulis lagi aja yang baru ini kan nggak bisa. Di halaman baru. Di apa namanya? Di sampingnya nggak apa-apa, di slide berikutnya ya Pak. Yang tadi aja tapi di slide berikutnya. Di setelah Nah, berikutnya yang kedua kita sambil Bu Yulis nulis. Kita percaya nih Bapak Ibu bahwa murid kita adalah apa? Dia seorang yang bagaimana menurut kita? Kita percaya bahwa murid kita adalah, nah, menurut pandangan Bapak Ibu apa? Anak-anak kita itu. Cerdas, tanggung jawab, mandiri, kreatif. Kalau soleh-soleha berarti bisa kita anggap apa tuh? Berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa? Ya. Unggul, berkarakter, sama aja. Mulai tahun ini kita sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tuh berarti mengharapkan muridnya bagaimana nanti. Nomor nggak Yus? Ya, oke.
Ibunya nyebrang banget ya. Yang kedua ya Bapak Ibu, kita memimpikan bahwa murid kita, tadi yang nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang kita didik itu adalah murid yang cerdas, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, beriman, bertakwa, unggul. Unggul maksudnya unggul dalam bidangnya tadi seperti hobi gitu ya Pak Arman ya. Tadi kan ya pada bidangnya tertentu. Kemudian memiliki karakter, kepribadian yang tangguh. Yang kedua, pertanyaannya tadi apa Billy? Kita percaya bahwa kita adalah manusia yang mampu melejit dengan segala potensinya. Kita percaya murid kita adalah aset bangsa. Murid kita adalah calon pemimpin bangsa. Amin. Seorang yang baik dan akan kita bentuk yang kita harapkan. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah sosok makhluk hidup titipan Tuhan yang wajib kita arahkan dan kita bimbing dengan baik. Bahwa murid kita adalah pribadi yang bertanggung jawab, berpotensi sebagai penerus bangsa. Berikutnya, aset negara, calon pemimpin masa depan, penerus bangsa, aset bangsa. Nah, jadi bisa disimpulkan kita percaya bahwa murid kita adalah aset bangsa, kemudian calon pemimpin bangsa, sosok makhluk hidup titipan Tuhan, pribadi yang bertanggung jawab, aset bangsa. Udah nulis. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Terima kasih Pak Arman. Gitu ya. Jadinya nggak jalan ya. Di sekolah kita mengutamakan apa nih untuk murid-murid kita? Yang diutamakan apanya? Kemudian apa? Kalau saya yang jelas kenyamanan dan kebahagiaan para peserta didik saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata murid kita harus nyaman ya. Kalau Pak Sulung apa? Kerjasama dalam memajukan segala hal di sekolah. Yakin kerjasama. Berarti mau dong kerjasama sama saya. Tentunya kerjasama dengan semua pihak ya Bapak Ibu. Rekan sejawat, kemudian orang tua murid, Bu Yuni. Pendidikan yang berkarakter. Oh, pendidikan berkarakter. Wow, keren. Pendidikan berkarakter. Kalau Bu Mega apa? Adab dan akhlak. Adab
adab dan akhlak. Kalau Bu Idi? Mementingkan kebersamaan, terus persatuan anak-anak kan berbeda-beda, jadi kita harus saling bersatu bersama, tidak ada membedakan apa-apa. Luar biasa. Bapak Ibu nih mendidiknya tidak beda-bedain. Kalau Ibu? Tekun beribadah, berakhlak, dan cerdas. Ya. Beda ya kalau guru agama langsung ke akhirat. Tekun beribadah. Cerdas. Alhamdulillah makanya kita berkolaborasi tuh begini ya Bapak Ibu. Jadinya ketemu semua. Jadi di sekolah ternyata Bapak Ibu atau kita semua nih mengutamakan anak-anak yang atau mengutamakan kepentingan murid. Kemudian ada yang mengutamakan kerjasama, mengutamakan kepentingan bersama, kenyamanan, kebahagiaan. Cinta. Lanjut nggak bisa. Kemudian ada yang berkarakter, pendidikan adalah akhlak, minat dan bakat, berkarakter, mengutamakan kepentingan bersama, adanya perubahan. Nanti yang lengket yang ada lemnya di belakang ya Bapak. Terlalu terpaku sama saya Pak, sampai salah ngisi. Adanya perubahan. Saya nggak bisa baca Pak. Adanya perubahan dan kemampuan yang makin baik. Oh iya, perubahan sikap yang makin baik. Kayaknya guru teman-teman saya calon dokter juga ternyata Pak. Enak ya dibaca. Ini Siri. Daftar lagi aja. PP 10 Pak, PP 10. Ditolak, PP lagi. Iya, semangat. Insya Allah Pak di sini calon-calon guru penggeraknya banyak Pak, masih muda-muda. PP-nya juga ada. Berikutnya soal nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu tuh anak-anak sadar bahwa apa boleh dari segala sisi, dari gurunya, dari lingkungannya, yang ada lemnya di belakang. Tapi jangan diterawang. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa setengah sadar. Bahwa ibu guru agamanya cantik misalnya. Gurunya 17. Sebenarnya tulisan Bapak Ibu bagus, cuma mata saya aja yang udah expired. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bacain boleh? Baik Bumi, dengan senang hati saya Coba kalau bacain Boleh Bu. izin membacakannya Bu. Ya.
Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dialah tujuan utama dalam kemajuan yang akan datang. Kedua, pendidikan itu penting, belajar adalah tugas mereka. Lalu belajar itu hal yang penting. Terus tempat menuntut ilmu untuk masa depan. Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas. Mendahului lebih penting dibandingkan dengan ilmu berikutnya. Belajar untuk mencapai tujuan dan cita-citanya yang diinginkan, bahwa mereka berhak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Dirinya adalah butuh belajar untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir, menuntut ilmu kewajiban setiap manusia. Terima kasih Bu Dian. Ternyata murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia adalah tujuan utama dalam kemajuan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu ada yang berpendapat bahwa bahwa dia ini generasi penerus yang akan datang. Jadi ya harus belajar. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah hal yang penting. Nah, ini menyambung dari yang pernyataan sebelumnya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa tempat menuntut ilmu itu, jadi menuntut ilmu itu untuk masa depan. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa mereka butuh belajar dan mengembangkan diri. Kemudian ada juga yang berpendapat belajar adalah tugas mereka, ya. Jadi tujuan utamanya belajar kalau ke sekolah. Mencapai tujuan dan cita-cita. Kemudian sudah dirinya adalah belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia. Jadi murid kita sadar bahwa ia adalah subjek gitu ya. Begitu ya Pak. Berikutnya kita ke pertanyaan kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita yakin untuk apa? Kita tuh datang ke sekolah. Untuk apa kita datang setiap hari? Datang pagi, pulang sore. Sebenarnya untuk apa? Pasti kan kita ada tujuannya. Menekuninya setiap hari. Coba Bapak Ibu isi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, menurut Bapak Ibu datang ke sekolah untuk apa? Singkat saja Bapak Ibu. Dua kata. Kita datang ke sekolah yakin untuk apa? Bu Idi datang ke sekolah untuk apa Bu Idi? Pendidikannya yang lebih baik lagi. Bu Idi, semoga panjang umur sehat selalu Bu Idi. Kalau Bu Yulis, untuk apa Bu Yulis? Pengembangan aset yang ada di sekolah. Ini dari sisi ekonomi, aset sekolah atau aset bangsa? Aset yang ada di sekolah kan gak hanya barang. Anak itu, murid adalah aset sekolah yang utama. Aset itu murid, benar Bu Yulis. Murid dan guru aset. Pak Arman sekarang. Bapak datang ke sekolah jauh-jauh dari Bekasi untuk apa Pak? Kita cuma menularkan doang ilmu pengetahuan dan keterampilan supaya lebih maju di masyarakat. Wah, keren banget Bapak. Hidup Bapak. Tadi yang belum Bu Hesti datang ke sekolah jauh-jauh, nyebrang-nyebrang. Jauh banget. Meninggalkan
untuk ketemu dengan anak-anak, untuk ketemu dengan teman-teman, memberikan pada anak-anak pembelajaran. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalau saya, pendapat saya, untuk mendidik anak-anak yang diberikan kepercayaan kepada kita agar anak tersebut menjadi orang yang berguna di masa depan. Bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk memberikan perubahan. Tujuan utama para pendidik adalah mencerdaskan bangsa, dan kita berharap siswa-siswa di Cinoga khususnya ya bisa melakukan perubahan itu. Kan saya ingin menebasnya, saya tambahin yang membahagiakan semua warga sekolah. Terutama yang mana? Jadi semua akan dibahagiakan oleh Pak Sulung ya Bapak Ibu. Satu mangkoknya yang bahagia. Wah, kebahagiaannya terletak pada mie ayam. Perlu dibacakan lagi nih? Atau sudah cukup? Kita lanjut ke nomor 6 ya Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah berarti kita sama-sama menyadari kondisi yang ada di sekolah bagaimana. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tingkat padat ya, Bu Yuli, khusus Bu Yuli 2. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Yuni sudah selesai? Katanya Bu Yuni. Bahwa kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Kita harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Ada. Itu visi Bu Yuni dan Pak Ali. Mencapai tujuan. Mencapai tujuan. Kita warga sekolah paham. 4. Menebar kebahagiaan. Hidup bahagia. Bahagia, orang bahagia ke Pak Sulung. Mister Sulung. Baik, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas utama kita adalah mendidik murid-murid kita agar apa yang kita cita-citakan tercapai dan murid kita menjadi mengalami perubahan. Saya kurang lebihnya sama tadi dengan Bu Yuni, bahwa kita dan warga sekolah di sini paham bahwa kerjasama itu merupakan hal yang utama untuk memajukan sekolah ini. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tugas ini tidak mudah, tapi dengan satu visi kita akan bisa. Dengan visi kita akan bisa. Izin Pak ya, saya baru datang ditodong. Akhirnya apa dulu? Kita dan warga di sekolah paham bahwa apa Pak? Kita tuh bagaimana Pak kalau menurut Bapak? Ya, tadi kan membahas visi dan misi, ya. Visi dan misi adalah tujuan yang harus jelas, gitu ya.
Kalau nggak ada visi dan misi, ya kita ikuti ombak di lautan gitu, kemana terbawanya. Tapi dengan visi dan misi, kekompakan dan kebersamaan insya Allah akan tercapai itu tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Dididik anak dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Mendidik anak dengan semangat dan ikhlas. Amin. Ya. Tujuannya sih sama Bumi ya, sama-sama untuk memajukan, sama-sama untuk menjadi anak lebih pintar. Sama dalam di sekolah Ciroga ini bersama-sama tujuannya itu. Bersama kita bisa. Terakhir. Hidup Bu Mega. Belum. Tenang bang, tenang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid adalah investasi terbesar. Iya. Luar biasa. Murid pendidikan adalah investasi terbesar untuk masa depan generasi penerus bangsa. Itu Pak Sulung, Bu. Dari Pak Sulung. Nah, tadi Bapak Ibu terima kasih atas pertanyaan yang sudah atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Dari sini harapan Bapak Ibu, harapan kita semua, nanti kita lihat di visi sekolah kita, apakah sudah masuk di situ apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan ada di visi sekolah kita. Coba tolong ditampilkan Bu Yulis visi sekolah, geser ke sana. Di sini visi sekolah kita, visi dari SDN Cipinang 03 adalah terwujudnya peserta didik bertakwa, unggul, dan berkarakter. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang tadi Bapak Ibu impikan, Bapak Ibu sampaikan, apakah sudah tercover di sini semua? Bertakwa, unggul, berkarakter. Kalau misalnya saya sih tidak mengarahkan untuk merubah, tapi kita sedang membuat nih bersimulasi untuk melihat visi kita sudah tercakup di sini atau belum sih? Tadi kan ada bahasa mandiri, tanggung jawab, apakah sudah masuk di situ? Unggul ya? Udah masuk di unggul ya. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Iya Bapak. Dan teman-teman, ini kan masih saran dan masukan gitu ya. Tadi pertanyaan dari narasumber, apakah sudah lengkap, apakah belum, perlu ditambah atau tidak, kan gitu pertanyaannya. Nanti kalau diterima kita tambahkan, kalau nggak diterima ya nggak usah. Visi dan misi kita. Di sana visinya terwujudnya peserta didik bertakwa, unggul dan berkarakter. Hanya satu saja sih Bu. Apakah tidak ditambahkan di setelah unggul itu? Kan jadi pada penasaran kan? Sengaja biar pada penasaran. Unggul di bidang iptek. Iptek. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Iya, ipteknya belum muncul. Sementara anak-anak Bu Yuli punya program tuh Pak dosen. Setiap hari harus digiring ke lab untuk megang MOS.
Itu karena saya megang mouse saja masih gemeter Pak, itu ya. Sehingga di situ ipteknya aja sih, apakah perlu ditambahkan ipteknya atau tidak, itu aja sih. Monggo kita evaluasi bersama. Itu pendapat saya Ibu narasumber. Nanti kalau memang baik kita tambahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Di situ sebenarnya udah lengkap sih, hanya di ipteknya aja sebenarnya belum muncul gitu ya. Berkarakter sudah, unggul sudah. Takwanya itu yang harapan kita gitu. Terima kasih Bu, monggo nanti ada tanggapan dari teman-teman dan juga Bapak narasumber kita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu ada yang mau menambahkan lagi? Tadi ada tambahan dari Bapak bahwa anak-anak kita belum ditampakkan nih perkembangan zamannya. Silakan Bu Yulis. Izin, terima kasih. Kalau menurut saya unggul itu tuh sudah mencakup semuanya. Unggul itu kan superior ya, di atas dari yang lebih baik. Jadi bisa saja nggak hanya iptek aja Bapak, izin. Semuanya juga tercover di situ unggul, mau iptek, mau imtaknya semua ada di situ. Kebetulan imtaknya kita sudah ada tertulis bertakwa ya Pak ya. Nah kalau untuk iptek, untuk yang di luar iptek seperti kesenian, olahraga, kita kan semuanya ingin anak-anak kita berprestasi atau unggul di semua bidang. Di ipteknya, di olahraganya, di akademisnya, kemudian di keseniannya, seni budaya. Jadi sebenarnya untuk unggul ini, kata unggul ini udah mencakup ke semua bidang kalau menurut saya. Silakan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Yulis. Ini Bapak Ibu saya perlu pendapat lain. Kita juga kan sebenarnya kalau menurut saya sekolah kita juga sudah ada arah, kemarin kita sudah mendapat predikat sekolah bersih, sehat, rindang. Nah sebenarnya sekolah kita juga ada wawasannya ke arah lingkungan hidup gitu. Apakah sudah tercover di sini? Silakan, mohon pendapatnya Bu Yuli. Makasih atas waktunya, mohon izin. Visi yang sudah ada di depan memang singkat, padat, dan jelas. Begitu dalamnya kata bertakwa bahwa kita ingin anak didik yang soleh dan soleha. Kemudian unggul, betul sekali. Saya sependapat bahwa artinya anak-anak di semua bidang. Artinya kita ingin mereka berprestasi sesuai dengan janji mereka, janji siswa, berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kemudian untuk karakter itu tadi yang kita sumbang sarannya udah ada di situ semua, tanggung jawab, kemudian mandiri, benar-benar karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun kalau menurut saya ya, sebuah institusi alangkah baiknya itu selaras dengan slogannya. Bagi saya, is the best itu udah perfect banget. Di situ ada behavior, base-nya kan ada behavior, ada tingkah laku, itu ada karakter. Kemudian ada smart. Smart itu unggul, pandai ya. Smart itu kan cerdas ada, pandai ada, semuanya di situ. Kemudian trendy. Nah ini mungkin yang Bapak maksud ini loh, kekiniannya harus ditampilkan, IT-nya harus ditampilkan gitu. Alangkah baiknya, saya juga tidak pandai merangkai kata ya. Kalau base itu nanti urutannya jadi seperti Chinoga is the best gitu. Jadi ada behavior ya, termasuk takwa dan karakter, kemudian ada smart, ada unggul. Nah, kekiniannya ini nih trendinya. Nah, di situ akan lebih baik. Betul kata Bapak Kepala Sekolah, IT-nya kekiniannya nih. Kalimat apa sih yang mewakili itu mungkin? Kalau untuk saran saya, ya kalau trendy kesannya kayak lebih casual ya.
bukan kata-kata yang biasa ditampilkan dalam sebuah visi gitu. Kalau slogan memang oke gitu. Tapi mungkin ada ahli bahasa Indonesia di sini bisa menampilkan itu bahwa Cinoga juga jago-jago loh IT-nya seperti itu. Kalau memang itu tadi sudah tersampaikan atau terwakili dengan unggul, ya berarti kita sudah satu suara. Tapi alangkah baiknya slogan dengan visi itu menjadi satu rangkaian dari hulu ke hilir seperti itu. Mungkin itu aja Bumi. Terima kasih Bu Dian sebagai pendatang baru mau memberi masukan. Saya bukan Pendatang baru Pak di Cinoga. Ayo. Silakan Bu Dian. Terima kasih atas waktunya Bumi. Suara saya jadi serak lagi. Saya kebetulan nggak tahu kenapa nih, apa karena partneran sama Bu Yuli. Tadi saya juga terpikir di otak saya sesuai dengan apa namanya slogan kita ya, apa Cinoga is the best behavior smart and trendy. Nah kata trendy itu memang muncul tadi juga di otak saya. Cuman saya juga dari tadi berpikir apa kata yang tepat untuk direalisasikan dalam visi kita ini gitu loh. Karena tadi yang seperti sudah dijabarkan oleh Bu Yuli, betul semuanya sudah mencakup ya. Untuk smartnya itu kita sudah tadi katakan di unggul. Walaupun tadi Bu Yulis juga mengatakan bahwa unggul itu tidak hanya dalam IT saja, tapi dalam segala bidang baik seni maupun apapun itu ya. Lalu tadi behavior itu tercakup dalam bertakwa dan karakternya. Cuman memang di sini trendinya ini, saya juga berpikir trendy itu memang kalau tadi Bu Yuli sependapat dengan Bapak Tugino bahwa lebih ke iptek. Kalau saya pribadi di sini untuk trendy ini tidak hanya iptek, sekedar iptek, tapi artinya dalam artian apa ya? Kita itu kayak ibaratnya gaul gitu loh. Gaul jangan terlalu kaku gitu loh, seperti itu. Cuman memang sampai detik ini saya belum menemukan kata yang pas untuk divisi. Jadi begitu Bu Umi sebagai pendatang baru itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih masukannya Bu Dian, Bu Yuli, pendapatnya luar biasa. Ini ibu yang paling berpengalaman di sini. Bu Sherly. Terima kasih. Tidak jauh beda sih seperti pendapat teman-teman. Mengenai visi, itu terwujudnya peserta didik bertakwa, unggul, dan berkarakter. Sebenarnya yang tren Cinoga tadi, is the best-nya tadi memang sudah ada di sana. Tapi trendy tadi belum tercakup di visi kita. Bahasa yang saya, ini kalau cocok ya, inovatif. Ya. Terwujudnya peserta didik bertakwa, unggul, inovatif, dan berkarakter. Inovatif dalam arti tadi trendinya, karena trendi tadi bukan hanya untuk iptek aja, tapi mencakup seluruhnya. Inovatif dalam arti siswa kita itu bisa menimbulkan dan memunculkan dari apa yang dia pelajari, ada inovasi-inovasi yang belum dia pernah terima di sebelumnya. Setelah dia di sekolah kita mendapat itu mungkin pendapat saya. Luar biasa ya, ternyata pemikiran Bapak Ibu sampai paling dalam gitu dikeluarkan semua. Berikutnya ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan lagi? Sulung? Oh iya, silakan Pak Sulung. Saya setuju dengan yang di situ sudah pas. Dia kan ada 3 karakter ya, bertakwa, unggul, dan berkarakter. Ada 3 suku kata itu sudah pas. Kalau ditambah satu lagi terlalu panjang. Kalau satu lagi ya, itu sudah pas. Terus sudah tidak perlu dirubah lagi. Cuma kalau dasarnya dirubah sedikit bisa, misalkan mewujudkan sekolah yang bertakwa, unggul, dan berkarakter. Kenapa sekolah? Itu kan lebih luas. Di situ ada warga sekolah, bisa gurunya dan lain-lain, bisa muridnya dan bisa pokoknya seluruh warga sekolah itu. Jadi mewujudkan sekolah yang bertakwa, unggul, dan berkarakter. Itu baru usulan pertama. Yang kedua mungkin agak ekstrim lagi, saya bisa merubah misalkan
itu kan visi kan lebih global, nanti kan visinya bisa dijelaskan di ipteknya di mananya gitu. Kalau yang usulan saya itu yang agak merubah visi itu nggak jadi pertimbangan. Kan sekarang kan zamannya merdeka mengajar, merdeka belajar, kemudian apa itu student center berpusat pada murid, ya itu kan terus menyenangkan, sekolah ramah anak. Itu pertimbangan saya mengganti visi seperti ini. Misalkan mewujudkan sekolah yang berpusat pada kebutuhan murid, misalkan seperti itu. Nanti visinya dijelaskan lebih rinci lagi. Kan itu mengapa saya merubahnya total, karena melihat kondisi zaman kan sudah seperti itu. Awalnya kan taman siswa, ya jadi Wantara kan, ada taman ada siswa. Kemudian pramuka dimasukkan ke sekolah untuk alam terbuka, itu kan ada blending kan di situ. Makanya sekarang murid itu diutamakan karena harus ada student center di situ supaya dimasukkan. Saya kira itu Bu pendapat saya. Terima kasih. Tangan untuk Pak Sulung. Luar biasa. Benar Bapak Ibu. Jadi visi kita ini kan terwujudnya peserta didik bertakwa, unggul dan berkarakter. Kalau berpusat pada murid itu kan prosesnya. Untuk mencapai visi ini dulu kita caranya mungkin dengan penjelasan satu arah gitu ya, bahwa dulu kan teacher center. Nah sekarang pada prosesnya menjadi lebih ke student center gitu kan ya, lebih berpusat kepada murid. Jadi kalau menurut saya itu sih proses. Tapi terserah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat lagi. Pak Arman? Ayolah. Menanggapi dari teman-teman tadi bahwa itu sudah komplit sebenarnya. Cuma tadi kalau is the best trennya tadi itu biasanya tren masa Bu. Tren itu biasanya masa. Jadi ada perubahan-perubahan terus, sama dengan ini apa namanya produk lah gitu. Hari ini trennya apa nih produk gitu kan. Besok lain lagi gitu. Anak juga sama, gayanya beda-beda. Makanya tren ini terkadang ya susah untuk diaplikasikan di dalam situ gitu. Diterapkan di situ tidak bisa. Iya, karena memang pasti bisa berubah-ubah terus gitu. Sesuai dengan masanya atau sesuai dengan umurnya gitu. Iya kan, tren kan beda pasti beda gitu. Tren anak-anak sekarang misalnya kan nongkrong gitu kan gitu ya. Kemudian belajar misalnya di luar ya kan, gabung dan sebagainya nih. Jadi itu tren masing-masing, makanya tidak bisa diterapkan di situ. Tapi kalau ini udah komplit sebenarnya. Terima kasih Pak Arman. Tepuk tangan untuk Bapak kita yang paling ganteng. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Bu Yuni? Oh tidak. Bu Yulis? Cukup? Atau ada? Seru juga ya. Karena dihubungkan dengan logo, dengan icon, dengan slogan. Slogan itu tahun 2004 dicetuskannya oleh Bu Yulia ya. Cinoga is the best, behavior smart and trendy, dengan harapan anak-anak kita mempunyai akhlak. Behavior itu kita artikan akhlak, sikap, budi pekerti. Kemudian smartnya pintar, cerdas. Itu harapan kita orang tua, anak-anak berakhlak, pintar, dan berkarakter. Karakter ini luas sebenarnya cakupannya. Makanya karakter ini kalau menurut saya bisa mengarah ke slogan kita trendy. Kenapa? Dari trendy itu kan mutakhir, yang terbaru, mutakhir, dia bisa mengupdate segala informasi, iptek dan apapun juga. Nah itu kan mengarah ke karakter juga. Nah sekarang semua yang ada di slogan kita behavior smart and trendy itu ternyata sekarang ada di kurikulum Merdeka gitu loh. Jadi nggak salah kita di 2004 ya Pak. Pertama kali, terus terang aja dibuka-bukaan ya. 2004 lah pertama kali di Kecamatan Pulau Gadung sekolah yang punya slogan adalah Cipinang 03. Cinoga. Akhirnya waktu Bu Yulia pindah ke Jati 04, bukan ngomongin ya. Jati 04, Jati 03, sorry, Jati 03 dipaksain Janoga gitu. Jati 03 gitu Pak, kepala sekolah historisnya gitu. Jadi kalau menurut saya ini visi kita udah bagus. Nanti kita breakdown aja di misi, masukkannya ipteknya apa segala macam kita bisa buat di misinya.
tujuan apa keinginan harapan-harapan kita gitu loh, request-request kita yang ingin kita sampaikan, terutama pengembangan apa teknologinya ya kita cantumkan aja di misi. Salah satu tujuan misi itu kan termasuk tujuan ya, bisa dikatakan tujuan kita. Tujuan kita kan banyak, nggak hanya anak ini jadi pintar tapi juga berkarakter. Nah nanti kita buat apa turunannya dari visi kita itu ada di misi. Semuanya tercakup. Cukup, terima kasih. Terima kasih Bu Yulis dan Bapak Ibu semua. Jelas ya. Terakhir Bapak, sepertinya waktunya sudah cukup. Diskusinya makin panas sepertinya Pak. Silakan. Ini gedung DPR. Terima kasih. Ternyata harus dipancing, Bu. Begitu dipancing keluar semua ikannya. Yang kedua, apa yang disampaikan Bu Yulis tadi, jargon Bu ya. Kan Cipinang 03 kan Cinoga. Kalau satu kan Janosa. Ya. Kalau yang 4 kan apa tuh? Cinopat. Kalau yang 5 itu Janoma, Pak. Kalau yang 6 Jatimas. Makanya waktu di Jati 7 saya nggak berani ngerubah Bapak Ibu. Karena jatuhnya jadi jatuh. Jati 07 kan jatuh. Saya nggak berani memunculkan jargon. Udahlah padanya aja gitu. Sama saya nyontek Bu Dian, saya apa buntu Bu pikiran saya Jati 07 apa ya gitu ya. Yang di benak saya hanya jatuh Jati 07 gitu kan. Jadi nggak saya munculkan. Jadi terima kasih kepada teman-teman. Itulah visi dan misi kita. Kalau memang itu sudah terwujudnya itu ya alhamdulillah. Tadi kan karena kita semua berpendapat dan salah satunya Ibu Yulis ikut merintis dalam penyusunan visi dan misi, jadi dia tahu persis historis daripada Cipinang 03 ini. Yang kedua, bahkan Cipinang 03 ini sudah punya apa Bu Yulis namanya? Selain slogan Mars Cinoga, udah punya kita Pak. Dan mungkin di Pulau Gadung ini belum punya Pak. Saya sudah 5 sekolah yang sekali nggak punya juga Pak. Baru Cipinang 03 yang udah punya Mars Cinoga. Iya. Ini saudara. Belum apa Bu. Saya mending di strum saya daripada suruh nyanyi. Besok kita minta Bapak nyanyi depan anak-anak. Ya, terima kasih. Itu saja Bu atas saran masukan pada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah ada bisa kita wujudkan dan alhamdulillah kita coba. Saya sudah 2 tahun kurang lebih di sini. Itu ya alhamdulillah anak-anak kita ya insya Allah mendekati misi lah Pak ya. Kalau 100% belum. Tetapi kalau saya pantau dengan siswa-siswa yang lain ya alhamdulillah lebih kondusif lah ya anak-anaknya, orang tuanya dan semua keluarga dan warga sekolah insya Allah kondusif. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ternyata apa yang Bapak Ibu sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah masuk semua di sini kalau menurut kesimpulan saya ya. Jadi bagus visinya, tinggal kita tambahkan nanti di misi. Pak Jun, mohon masukannya. Ya, baik Bapak Ibu, melihat diskusinya sangat ya interaktif. Saya teringat tadi pas masuk ke pertama kali bertemu Bumi, Pak Jun, paling sebentar ya, paling 1 jam. Saya lihat udah 1,5 jam Bapak Ibu. Jadi nanti pasif gimana ya? Enggak, hari ini nggak ada yang pasif, semuanya ikutan aktif, tepuk tangan tuh semuanya. Jadi ketakutan itu hanya ada di pikiran Bumi ya. Jadi kalau udah jalan kan Ibu udah setiap hari ketemu ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol seperti ini, kalau pas diskusinya penting atau diskusinya agak berat itu
jatuhnya kayak sesuatu hal yang baru, Bu. Biasanya kan ngobrol-ngobrol tentang artis ya, ini kan ngomongin tentang visi berat nih. Itu sesuatu yang baru, jadi kita jadinya ikutan, oh iya, harusnya gimana ya? Ya, jadi saya melihat kalau visi itu sudah oke lah, pokoknya Bapak Ibu sudah visi di Cinoga ini udah oke banget gitu ya, sudah doa kita ya itu ya, doa yang tadi ditulis itu kayaknya semuanya itu deh, bertakwa udah semuanya, unggul, anak-anak pintar, cerdas dan semuanya ada gitu, misalkan bisa berkarakter itu sudah ada. Tapi benar yang disampaikan oleh Bu Yulis ya, jadi Yulis ya, jadi semuanya itu tinggal penerapan Bapak Ibu ya. Doanya udah gitu, tinggal pelaksananya aja. Bertakwanya itu apa gitu. Misalkan berakhlak mulia itu kan udah masuk di bertakwa ya, beriman bertakwa, soleh-soleha bertakwa. Nah, indikator-indikator biar anak untuk bertakwa itu apa programnya, itu kan tadi misi ya, misinya ini tinggal ditambahin program Bapak Ibu. Jadi kita nggak cuma doa doang gitu, usaha kita tuh apa untuk anak bertakwa ini gitu. Jadi ya itu tuh unggul bener tadi kata Bapak Kepala Sekolah, ipteknya harus unggul ya, memang harus unggul. Karena saya tadi baru lihat Instagram, foto-foto anak-anak yang diupload di Instagram itu ternyata bisa dibuat IA ya, terus bisa jadi dibikin dewasa. Nanti pas dewasa mereka udah kena bentuk kriminalisasi dari foto-foto yang orang tua upload. Jadi saya dalam hati saya, wah, anak saya di Instagram saya udah banyak banget, mulai saya hapus. Takutnya nanti pas dia umur 17 tahun dia udah nerima, udah punya kartu kredit, udah diisiin, udah ini dia tinggal nanggung utangnya. Jadi itu kalau menurut saya, kayaknya dunia gak secepat itu, ternyata memang bisa jadi seperti itu, Bu. 17 tahun lagi misalkan anak saya nanti umur 21 atau 22, mungkin aja tiba-tiba kamu saya tangkap, kamu udah ngutang ini 1 miliar ini. Dari mana saya bikin ini, kan EA bisa semuanya. Nah, itu dia. Jadi dalam hati saya, perkembangan zaman emang tinggi gitu. Terus juga Mobile Legend, Bapak Ibu sering marah ke anak yang main Mobile Legend. Iya. Di SMA Life School Jakarta bikin e-sport, ekskul e-sport. Ternyata latihan perdananya saya pikir main. Saya mau ikutan, saya kan suka Mobile Legend juga gitu. Saya mau ikutan. Pertanyaannya logaritma, Bu. 1 ke sono, 2 ke sono, 1 tinggal di sini, 1 sini, ngapain? Itemnya apa aja? Item ini 20, item ini 60, item ini 100. Ada item min 100, jadi item 20 dilawan sama item 100, jadi yang menang siapa? Item min 100. Gitu loh, jadi matematika, saya keluar lagi, saya nggak males dengerinnya. Dari saya, ternyata anak-anak yang turnamen Mobile Legend itu IQ-nya di atas 140. 140 nggak bisa di bawah 140. Dan dia ya kayak Messi, Cristiano Ronaldo mau nendang ke sono, dia tahan atau dia tendang, itu kan harus dipikirkan dulu, nggak main langsung kalau tendang itu. Timnas Indonesia itu rata-rata IQ-nya masih di bawah 110, 114, 120 paling tinggi. Nggak ada yang tuh lebih dari 140. Karena main bola tuh harus mikir juga Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bukan saya menggurui atau gimana. Jadi kita harus lebih ke arah, oke lah tadi visi udah oke, 3 itu udah cukup. Misalkan misinya udah jelas, indikatornya udah ada. Tinggal program Bapak Ibu. Program kalau saya nggak mampu nih buat bikin program, barangkali studi banding ya Bapak ya, studi banding sekolah-sekolah lain, kalau bisa sekolah yang di Singapura gitu Pak, kita Singapura gitu. Ya nabung ke Singapura gitu ya.
Jadi kalau misalkan seperti itu. Iya, jadi kadang-kadang iya, jadi Bapak Ibu, menurut saya itu aja. Jadi masukan dari saya itu adalah kuncinya memang udah kuncinya udah ada, alurnya udah ada, slogan udah oke, misi sudah jelas, ada indikator-indikatornya. Mungkin nanti mungkin misinya saya masukkan aja. Itu kan karakter ya. Mungkin kalau lagi ngikutin kurikulum Merdeka nih ya, karakter profil Pancasila biar nggak terlalu banyak. Karakter kan ada yang negatif, ada yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi karakternya di situ bisa disisipin ya, karakter profil pelajar Pancasila 6 aja udah cukup gitu. Kalau karakter kan karakter tukang marah itu kan karakter. Mencuri juga karakter, korupsi juga karakter gitu. Tapi karakternya apa nih gitu? Mungkin bisa diisi di misi. Ya, di misi gitu. Terus kalau saya sih intinya adalah pengen itu program Bapak Ibu, program Bapak Ibunya, program yang ada di sekolah ini tuh lebih dicocokin. Program ini ternyata apa? Program ini OSN, FLS 2M, seni adik unggul. Ini bergotong royong, profil Pancasila kalau itu misalnya P5 gitu, maksudnya di karakter gitu. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf bukan yang menggurui Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya dapat di pelatihan, jadi saya sampaikan lagi Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih masukannya Pak Jun. Alhamdulillah visi kita jadi insya Allah lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Kan tiap tahun itu kita update, kemudian ada penyempurnaan ya Pak Jun. Nah, dengan silaturahmi Pak Jun ke Cinoga kan jadi makin sempurna, makin kuat nih visi Cinoga. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu, demikian pembahasan visi dan perubahan yang ada di SD Cipinang 03 dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Umi sekali lagi yang meriah. Untuk kita semua Bapak Ibu, mau tangan lagi ya. Ya baik ya Bapak Ibu, terima kasih atas semua masukan dan partisipasinya. Bapak Ibu sangat aktif, Bapak Ibu juga berperan untuk kemajuan di sekolah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bu Umi, Pak sudah memfasilitasi kegiatan diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan tujuan kita di sini, walaupun awalnya hanya diskusi, awalnya hanya simulasi, mungkin bisa dibawa lagi gitu ya. Itu di ranahnya Pak Tujino dan Bu Umi lah nanti ya, dengan Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu, pada siang hari ini kegiatan sudah selesai. Mari kita berdoa kembali, bersyukur bahwa kegiatan ini sudah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan, berdoa. Kita tutup, selesai. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Ya, baik Bapak Ibu, semuanya sudah direkam, semuanya sudah dituliskan, bukti sudah ada yang satu lagi yang belum adalah foto bersama. No picture, it is hoax ya. Foto. Kalau enggak turun ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Di depan mungkin silakan. Umi kayaknya Pak Jun sebaiknya bisa dengar lagu Mars. Oh ya, Bu. Ibu ini Semua kita nyanyi.